Kemudian nilai KKM harus dicantumkan dalam LHBS, laporan hasil belajar siswa, dalam bentuk rapornya. Lanjut. Nah, mekanisme yang harus kita lakukan, mekanisme atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita tentukan dulu KKM indikatornya dulu. Dicari dulu KKM indikator. Baru langkah kedua, dicari KKM KD. Nah, jangan dibalik-balik. Seperti kasus di sekolah saya dulu, KKM KD-nya ketemu, indikatornya tidak ada. Padahal dimulai dulu dari KKM indikator. Setelah KKM indikator ketemu KD. Setelah dicari KD, baru ketemu KKM SK. Terakhir baru KKM MP. Begitu caranya. Di tempat saya langsung KKM KD. Gurunya sudah siapkan karena saya harus supervisi beliau. KWD Pak, perintah nyoba KKM indikator ji. Mana Pak langsung Pak, ucok baca mata. Gimana langsung baca masa? Pak indikator ji, full KKM-nya. Oh Pak, tunggu KKM begini. Padahal dalam aturan cari dulu KKM indikatornya dulu. Baru ketemu KD, baru berikutnya SK, baru berikutnya adalah KKM MP mata pelajaran. Ya kan? Itu alurnya. Sudah ada kan catatan kita masing-masing? Sudah ada. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kriteria penetapan KKM pertama adalah kompleksitas. Jadi nanti ada format A. Pertama adalah kompleksitas. Kompleksitas maksudnya kesulitan atau kerumitan. Mungkin saja di dalam satu KD itu ada katakanlah 3 sampai dengan 4 indikator. Pada indikator pertama atau indikator kedua, katakanlah ini sangat rumit untuk dipahami oleh si anak. Geser pada angka 2. Sedang. Ya. Jadi saya ulang kembali bahwa kompleksitas adalah kesulitan atau selain membutuhkan waktu yang lama, indikator itu sekaligus juga membutuhkan SDM yang tinggi. Kalau tidak, mungkin anak-anak tidak bisa mastery learning, tidak bisa belajar tuntas untuk indikator ini. Itulah disebut dengan kompleksitas. Jelas? Oke. Yang kedua adalah daya dukung. Maksud daya dukung di sini, gurunya profesional, buku referensi ada, alat peraga ada, sarana prasarana mendukung, dana juga mencukupi, baik dana BOS maupun dana-dana yang lain, termasuk juga dana rutin. Nah, dengan potensi yang seperti itu, maka daya dukung bisa saja pada angka 3. Karena itu angka maksimal di sini. Jadi angka 3 itu berarti daya dukungnya itu cukup memuaskan. Tapi kalau daya dukung barangkali guru profesional, referensi tidak ada. Ya kan? Dan lain-lain tidak ada. Bisa saja pada angka 2. Sedang, ya kan? Dan seterusnya. Kalau tidak ada, ya bisa saja angka 1. Anak pun nasinya kena mengutuk tiket. Bukan, atau ya kan? Itu. Paham maksud saya? Oke. Yang berikutnya adalah intake. Kemampuan rata-rata siswa. Kemampuan rata-rata siswa. Jadi kita bisa tafsirkan. Ini namanya kemampuan rata-rata siswa, itu artinya tingkat kecerdasan anak-anak kita di kelas. Di sekolah kita masing-masing. Itu namanya intake. Kecerdasan rata-rata siswa. Bisa kita tafsirkan pada angka 1, 2, atau 3. Ya, kalau mungkin cukup tinggi, kita gunakan angka 3, maksimal angka itu.